Hi my student, welcome to my online course. Kali ini kita akan membahas tentang teori sikap pada minggu ke-6 ya. Seperti yang sudah dipresentasikan sebelumnya, pada minggu ini kita akan membahas lebih detail terkait dengan teori sikap rational action dari Azen and Fishman yang nanti akan berkembang menjadi teori tindakan berencana. Nah, ini ada mini survei yang mungkin bisa kalian jawab dalam hati kalian mungkin gitu ya. Nah, ini kalau misalnya ada pertanyaan apakah mencontek itu perbuatan yang dilarang, ya mungkin atau hampir pasti ya semua akan menjawab itu dilarang gitu ya. Sedangkan kalau misalnya saya tanya ke kalian kapan terakhir kali mencontek, nah itu hal yang berbeda lagi gitu ya. Nah, kemudian ini juga sudah kita bahas ya di pertemuan yang sebelumnya, apakah merokok dapat membunuhmu gitu ya. Intinya kita membahas tentang sikap merokok. Kemudian ini tentang rasis, kemudian ini tentang sama ya, tentang pandangan stereotip gitu ya suatu kelompok. Dan yang terakhir, apakah junk food atau fast food itu bisa merusak kesehatan gitu kan ya. Jawabannya iya atau tidak gitu ya, tanpa ada catatan dan atau syarat dan ketentuan. Mungkin hampir semua sepakat bahwa junk food ini bisa merusak kesehatan karena tidak balance ya komposisi gizi yang ada di dalam makanan tersebut. Nah, cuma kalau misalnya saya tanya apakah kalau misalnya saya tanya apakah kalian tetap makan junk food, ya mungkin tetap gitu kan, karena nggak sering-sering gitu misalnya. Nah, cuman ini yang menunjukkan ada perbedaan gitu kan ya antara sikap dan perilaku. Nah, sekarang kita akan bahas lebih detail gitu ya. Sebenarnya sikap itu seperti apa sih? Ya, jadi secara awam memang sikap itu akrab ya digunakan dalam istilah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang Indonesia itu biasa menggunakan istilah sikap itu untuk menunjukkan banyak sisi dari kepribadian atau personalitas seseorang. Misalnya dalam pergaulan sosial, seorang teman menunjukkan perilaku baik, sopan, dan lembut. Biasanya kita sebut mereka itu sebagai orang yang bersikap baik. Kemudian pemimpin yang memiliki prinsip dan mengambil keputusan yang tegas dengan pendiriannya itu kita sebut mereka itu bersikap tegas. Nah, cuman apakah makna dari sikap tersebut itu memang seperti apa yang dimaksud dalam keilmuan psikologi gitu ya. Nah, dan kemudian apa bedanya gitu ya pengertian sikap yang sudah kita pahami selama ini dengan konsep-konsep psikologi seperti itu. Nah, kata sikap ya dalam kamus bahasa Indonesia itu bisa digarisbawahi sebagai perbuatan dan sebagaimana yang berdasarkan pada pendirian dan keyakinan. Nah, pengertian ini tuh lebih relevan gitu kan ya daripada mengatakan sikap itu adalah perilaku atau sikap itu adalah cerminan personal gitu kan. Ini lebih relevan yang ada di keterangan kamus bahasa Indonesia itu bahwa perbuatan dan sebagaimana yang berdasarkan pada pendirian dan keyakinan. Jadi garis bawahnya itu pada pendirian dan keyakinan. Jadi sikap itu mengandung belief gitu ya. Nah,
Kemudian hal ini tuh kita cocokkan gitu ya dengan teori sikap yang paling klasik ya, yaitu yang diungkapkan oleh Allport pada tahun 1935, bahwa sikap itu bisa didefinisikan sebagai kesiapan sistem saraf dan mental yang terorganisir melalui pengalaman yang menentukan dan memengaruhi cara seseorang merespon semua objek atau situasi yang berkaitan dengannya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari definisi ini, kita sebenarnya bisa membreakdown menjadi 4 hal ini ya. Nah, yang pertama adalah sikap sebagai kesiapan mental dan sistem syaraf. Nah, apa yang dimaksud dengan hal ini itu adalah, jadi konsep kesiapan berangkat dari penelitian awal psikologi dengan menggunakan ukuran waktu reaksi, bahwa seseorang yang memiliki kesiapan mental dan neural untuk menghadapi suatu objek atau peristiwa tertentu akan mampu bereaksi secara lebih cepat saat menghadapi objek atau peristiwa tersebut dan mengambil keputusan apakah akan mendekati atau menjauhinya. Sebagai contoh, misalnya dalam penelitian-penelitian tentang kewirausahaan atau entrepreneurship ya, seorang yang memiliki sikap entrepreneurship itu cenderung memiliki kesiapan mental tertentu seperti inovasi, prestasi, harga diri, dan kontrol diri, yang mana itu membantu lebih cepat memanfaatkan peluang usaha. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua adalah sikap sebagai bentuk organisasi mental. Nah, pengertian ini tuh berangkat dari konsepsi bahwa sikap tersusun dari 3 komponen ABC, yaitu A-nya afektif atau perasaan, B-nya perilaku behavioral gitu ya, dan kemudian yang C-nya itu adalah kognitif, bahwa keyakinan seseorang itu uh, uh, bahwa sikap itu merupakan bentuk organisasi dari apa yang diyakini gitu. Jadi kognitif itu fungsi otak yang kaitan erat dengan keyakinan. Contohnya misalnya oh ya, jadi dalam perkembangannya pengertian sikap ini sebagai bentuk organisasi mental itu ternyata mendapatkan kritik ya. Jadi banyak peneliti sesudah Allport tuh mereka berpendapat bahwa definisi sikap tidak dapat menjelaskan mengapa seseorang bisa memiliki perbedaan reaksi emosi, kognitif, dan behavioral terhadap objek yang sama. Misalnya Anda melihat suatu tragedi gitu, itu sikap Anda terhadap tragedi itu bisa memunculkan emosi yang berbeda gitu kan ya, dan perilaku maupun keyakinan yang berbeda. Nah, itu misalnya sikap kalian terhadap teror bom itu bisa sangat berbeda-beda. Kalau dulu itu dianggap uh, relatif sama gitu ya, sehingga ini kritik gitu ya, kritik terhadap teori dari Allport. Nah, kemudian yang ketiga adalah sikap sebagai pengarah perilaku. Nah, ini cukup populer ya pengertiannya di kalangan masyarakat umum, dan dalam beberapa hal cukup masuk akal. Jadi logikanya, seseorang yang memiliki pandangan positif mengenai salah satu kandidat presiden misalnya gitu ya, tentu akan memilih pada saat berada di bilik suara. Tapi faktanya hubungan antara sikap dan perilaku itu tidak sekuat itu. Artinya sikap itu menentukan perilaku tidak sebatas sorry artinya sikap menentukan perilaku itu tidak selalu berlaku atau tidak selalu benar. Ada banyak faktor individual seperti kepribadian, ekspektasi pribadi, dan keyakinan agama, juga faktor situasional. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa memengaruhi sikap. Nah, contohnya adalah studi yang dilakukan oleh Saud Sagala ya, dan Norio Okada dan Douglas Patton pada tahun 2009 terhadap penduduk lereng Gunung Merapi di Jogja, menemukan bahwa sikap positif terhadap kesiapan bencana
atau disaster preparedness di antara masyarakat lereng Gunung Merapi di Jogja tidak secara otomatis terwujud dalam tindakan-tindakan untuk mengantisipasi bencana. Ya, jadi mereka sadar betul kalau misalnya eh, persiapan untuk evakuasi dan seterusnya itu adalah hal yang penting gitu ya, persiapan untuk bencana, terjadinya bencana, tapi itu tidak serta-merta terwujud dalam perilaku gitu ya. Jadi ya mereka mungkin tetap santai-santai aja atau tidak terlalu menggubris gitu ya. Kalau Anda sempat pernah ke Gunung Merapi itu, bahkan spot-spot yang berbahaya pun itu masih um, sering dilalui gitu ya oleh penduduk lokal. Kemudian yang keempat itu adalah sikap sebagai pendorong perilaku. Jadi pengertian ini merujuk pada fungsi sikap sebagai motivator atau pembangkit perilaku, sebagaimana rasa lapar mendorong seseorang untuk makan. Tapi kenyataannya tidak semua sikap kemudian menghasilkan perilaku yang sesuai dengannya. Meskipun dengan memiliki sikap tertentu terhadap objek yang membuat seseorang lebih peka terhadap keberadaan objek tersebut, tetapi hal ini tidak serta-merta ya mendorong seseorang untuk bertindak. Uh, jadi para psikolog kesehatan itu sangat familiar dengan fenomena ini. Contohnya itu sebagian besar orang memiliki sikap positif terhadap olahraga. Namun, apakah lantas hal ini mendorong orang yang meyakini hal tersebut untuk benar-benar berolahraga? Nah, definisi sikap yang diajukan oleh Alport ini sangat berpengaruh besar ya dalam studi-studi sikap sepanjang abad 20 sampai pada tahun 93 itu dalam buku Psychology of Attitude dari Eagly dan Chaiken ini memberikan pandangan baru ya tentang sikap. Nah, selanjutnya ini ada penjelasan terkait dengan hubungan sikap dan perilaku ya, bahwa tadi juga sudah sempat disinggung di Alport bahwa sikap ini tidak selalu selaras dengan perilaku. Jadi faktanya banyak istilah kemunafikan moral ya, terlihat menjunjung tinggi nilai moral namun tidak serius melaksanakannya. Nah, hal ini juga pernah diteliti ya oleh Lapierre pada tahun 1934. Sudah lama banget ya. Tapi ini penelitiannya cukup terkenal dan fenomenal, bahwa maksudnya klasik gitu ya, penelitian klasik mengenai diskriminasi rasial. Jadi Lapierre ini menyebarkan angket kepada 250 orang pemilik resto dan hotel di Amerika untuk menanyakan apakah mereka bersedia menerima tamu pasangan dari kelompok ras Tiongkok. Nah, dari data yang diperoleh, ia menemukan bahwa 92% pemilik resto dan hotel itu menyatakan tidak mau menerima pasangan Tiongkok. Namun, dalam kenyataannya hanya 1 dari 250 responden tersebut yang benar-benar tidak mau menerima tamu pasangan Tiongkok. Nah, studi ini menunjukkan bahwa perilaku tidak dapat diprediksi hanya berdasarkan sikap saja. Norma-norma sosial yang diyakini oleh individu itu turut menentukan apakah sebuah sikap akan diekspresikan menjadi perilaku atau tidak. Seperti dalam penelitian Lapierre ini tadi, sikap negatif pemilik restoran dan hotel terhadap tamu pasangan Tiongkok pada akhirnya terdesak oleh nilai moral yang ia yakini untuk bersikap sopan terhadap para tamunya. Nah, dari riset-riset ini akhirnya sikap ini menjadi kajian yang menarik ya untuk dibahas lebih lanjut ya, dan menarik karena posisinya bisa memprediksi perilaku manusia seperti itu. Alangkah kerennya gitu ya kalau misalnya kita sebagai orang yang mempelajari ilmu psikologi itu bisa mempredik perilaku manusia gitu kan, dimana manusia itu adalah makhluk yang kompleks dan dinamis seperti itu. Nah, akhirnya dari beberapa perkembangan teori itu, oke, ini tadi juga sudah dibahas ya,
tentang sikap berasal dari kognitif, afektif, dan behavioral. Nah, akhirnya dikembangkan oleh Adzen and Fishban pada tahun 1980, dan nanti akan diperbaharui lagi gitu ya di teori TPB, teori um, perilaku beralasan gitu ya, tindakan beralasan. Nah, tindakan terencana, sorry. Nah, um, di awal Adzen and Fishban ini mengajukan um, mengajukan definisi sikap tuh sebagai predisposisi yang dipelajari untuk merespons secara konsisten dalam cara tertentu berkenaan dengan objek tertentu. Nah, kemudian teori Resonant Action ini mengatakan bahwa sikap mempengaruhi perilaku lewat suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan. Nah, jadi karena tadi beberapa penelitian tuh mengatakan bahwa selain sikap itu ada banyak hal yang bisa mempengaruhi pengambilan sikap itu tadi gitu kan ya. Meskipun mereka benar-benar menyatakan sikap menentang, tapi pada prakteknya mereka tidak melakukan hal itu gitu kan ya. Ya mungkin karena situasi dan segala macam. Nah, karena pertimbangan ini maka Adzen and Fishban ini mengusulkan teori ini gitu ya, Resonant Action. Jadi proses ditentukan oleh behavioral belief atau keyakinan individu terhadap perilaku yang dilakukan akan mendatangkan hasil tertentu. Nah, Adzen and Fishban mendefinisikan ini sebagai attitude toward behavior. Jadi attitude toward behavior ini kalian meyakini atau individu meyakini kalau melakukan hal tersebut itu akan mendatangkan hasil tertentu. Ya, hasilnya entah itu positif atau negatif. Kalau positif ya kemungkinan besar mungkin akan dilakukan. Kalau negatif ya mungkin dia akan urung seperti itu. Nah, penentu kedua dari sikap itu adalah subjective norm, yaitu keyakinan individu terhadap kelompok atau individu tertentu yang akan mendukung perilakunya. Nah, jadi seseorang juga akan mempertimbangkan ya, memiliki keyakinan bahwa ketika melakukan hal tersebut atau ketika akan merespons suatu objek sikap, mereka itu akan berpikir kalau saya melakukan hal ini nanti akan didukung nggak ya oleh orang-orang terdekat saya atau kelompok-kelompok individual yang mendukung perilakunya. Nah, Adzen and Fishban menyatakan bahwa terdapat beberapa variabel yang berhubungan dengan perilaku namun bersifat tidak langsung. Variabel yang dimaksudnya adalah variabel demografi, sikap terhadap sikap terhadap individu dan institusi, dan personality trait. Beberapa variabel tersebut dapat mempengaruhi attitude toward the behavior dan subjective norm secara spesifik. Nah, kritik terhadap teori resonant action ini lebih cocok digunakan untuk perilaku yang berkemauan. Jadi perilaku yang ada maunya gitu ya. Karena tidak semua perilaku memiliki kontrol kemauan. Nah, karena itu di revisinya Adzen and Fishban ini menambahkan kontrol. Nah, ini yang disebut faktor-faktor yang bisa memengaruhi kedua indikator sikap ya, yaitu ada external variable dimulai dari variabel demografi dan attitude toward target gitu ya. Nah, variabel demografi itu misalnya usia, jenis kelamin gitu ya, bahwa laki-laki, perempuan itu mungkin akan memiliki sikap yang berbeda ya. Kemudian usia juga, occupation, pekerjaan, social economic status ekonomi ya, dan agama dan edukasi ini bisa memberikan pengaruh ya terhadap dua indikator sikap menurut Adzen and Fishban. Ini indikator sikapnya kan ada dua ya, attitude toward behavior dan norma subjektif. Begitu juga dengan ini sikap terhadap target, jadi sikap terhadap seseorang dan sikap terhadap institusi ya. Misalnya di sini kita tulis ya perilakunya itu adalah perilaku korupsi misalnya. Nah, dan ini adalah niatan atau intention untuk melakukan korupsi. Nah, itu dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku korupsi dan norma subjektif. Kalau misalnya kita
turun lebih lagi ke belakang, bahwa kita bisa cek keyakinan bahwa perilaku korupsi itu mendatangkan manfaat atau tidak, atau mendatangkan uh, uh, hal yang positif atau negatif dalam diri individu itu. Dan um, individu itu juga akan mengevaluasinya gitu ya. Nah kemudian subjektif norm juga seperti itu, meyakini bahwa um, dia akan berpikir, individu tersebut akan berpikir kalau misalnya melakukan korupsi dia didukung oleh lingkungan sekitarnya atau tidak, gitu kan ya. Dan hal itu menjadi motivasi gitu ya untuk melakukan hal itu. Nah kemudian dari keempat hal ini tuh dipengaruhi oleh variabel eksternal. Jadi laki-laki atau perempuan tuh akan memiliki sikap yang mungkin berbeda gitu kan ya, atau bervariasi tentang korupsi. Pekerjaan yang dilakukan, kemudian misalnya pekerjaannya, misalnya nih ya, pekerjaannya itu di Kementerian Agama, seharusnya kan nggak korupsi ya gitu, tapi yang terjadi kok malah korupsi gitu kan. Nah sehingga Anda bisa merunut gitu kan, apa ya yang bisa menjadikan seseorang ini kok malah menjadi korupsi ya gitu kan. Kalau misalnya dilihat dari religion, kemudian pekerjaan yang mereka lakukan itu kan pekerjaan-pekerjaan yang tanda kutip harusnya jauh dari perilaku korupsi kan gitu ya. Tapi mengapa ya, mereka tetap korupsi? Nah, berarti apa yang salah gitu kan ya di uh, beberapa indikator ini. Nah itu bisa ditelusuri kalau menggunakan teori ration action. Nah kemungkinan menjelaskan ya, jadi tanda panah yang putus-putus ini kemungkinan menjelaskan untuk diobservasi hubungan antara variabel eksternal dan perilaku yang bersifat konsisten ya. Kalau yang panah yang tanpa putus ini itu hubungan konsisten keyakinan dan perilaku. Jadi konsisten hubungannya gitu ya. Nah, kemudian teori ini mengalami revisi gitu ya oleh Eisen. Itu dia menambahkan kontrol perilaku ya, untuk memperluas kajian dari sikap model dari FZ dan Fishbane ini. Nah, kontrol perilaku yang dimaksud itu adalah jadi persepsi individu akan sulit tidaknya dalam melakukan perilaku. Nah, Azen and Fishbane ini melabel dengan nama Perceived Behavior Control. Secara keseluruhan, teori sikap ini menurut model Azen and Fishbane memiliki 3 aspek penting, yaitu attitude toward behavior, subjective norm, dan perceived behavioral control. Nah, kayak gini. Nah, tadi kan cuman 2 hal ini saja ya, cuman attitude toward the behavior dan subjective norm. Nah, kemudian dia menambahkan di sini ada kontrol. Nah, ketiganya ini akan menentukan intention dan perilaku. Nah, kadang kontrol ini langsung berpengaruh kepada perilaku. Ya, jadi ada atau ketiadaannya kontrol itu langsung bisa memengaruhi perilaku. Seperti itu. Nah, ini penjelasannya. Kalau attitude toward behavior ini, jadi sikap adalah hasil interaksi individu dengan lingkungan yang dapat memunculkan perasaan, pikiran, dan kecenderungan yang mendukung atau favorable dan tidak mendukung unfavorable, sesuai dengan teori bahwa sikap adalah fungsi dari keyakinan. Individu yang meyakini untuk melakukan sebuah perilaku atau suatu perilaku dan meyakini perilaku tersebut akan membawa hasil positif, maka individu tersebut akan memegang sikap mendukung terhadap perilaku. Kemudian keyakinan yang mendasari sikap individu terhadap perilaku adalah behavioral belief atau keyakinan akan perilaku tersebut. Contohnya, misalnya dalam memprediksi perilaku agresi supporter Persebaya. Supporter Persebaya ini meyakini bahwa melempar mobil dengan batu dapat melampiaskan rasa kesal atas kekalahan Persebaya. Nah, supporter yang meyakini hal ini akan melakukan perilaku agresi, gitu ya. Jadi kalau misalnya dia memiliki keyakinan bahwa melempar mobil dengan batu itu dapat melampiaskan rasa kesal gitu kan ya. Nah, kalau kita lebih
jauh melihat yang dilempar oleh supporter Persebaya ini atau bonek ini kan objek-objeknya tertentu ya, tidak semuanya dilempari ya. Biasanya adalah objek-objek yang ada kaitannya dengan permusuhan mereka gitu ya, dengan polisi, dengan aparat, atau dengan supporter lain dari klub lain ya, yang spesifik ya. Nah, yang saya tahu itu uh, supporter Arema itu musuhnya bonek, kemudian PSM Makassar dan Persija Jakarta gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah subjective norm. Ini juga merupakan fungsi dari keyakinan, namun jenis keyakinan yang berbeda. Maksudnya bukan keyakinan agama gitu ya. Nah, yaitu individu yang yakin bahwa individu atau kelompok tertentu akan mendukung perilakunya. Nah, dua keyakinan yang mendasari subjective norm ini disebut dengan normative belief. Jadi tadi ada behavioral belief, dan kalau normative belief ini disebut kalau subjective norm disebut dengan normative belief. Contohnya gimana? Nah, umumnya individu yang meyakini orang terdekatnya, keluarga atau sahabat, mendukung atau melakukan sesuatu perilaku, maka individu tersebut akan melakukan. Contohnya ya, dalam memprediksi perilaku agresi pada supporter bola bonek ini, bonek akan melakukan pelemparan batu terhadap aparat keamanan jika meyakini sahabat atau kelompok supporter mendukung pelemparan tersebut. Nah, kalau misalnya nggak mendukung antar supporter ya mungkin tidak akan terjadi ya. Mungkin dia pengecualian supporter yang agresif atau antisosial dan seterusnya. Nah, gitu. Jadi mereka melakukan pelemparan itu ya karena teman-temannya juga mendukung. Karena mereka meyakini ya teman-temannya mendukung. Kemudian yang terakhir adalah perceived behavioral control. Jadi perceived behavioral control ini dapat didefinisikan sebagai persepsi individu akan sulit mudahnya dalam melakukan perilaku dan bagaimana mengatasi kesulitan dalam melakukan perilaku tersebut. Nah, konstruk ini hampir sama dengan konsep self-efficacy milik Bandura, terutama untuk yang ini ya, keyakinan untuk mengatasi atau melakukan perilaku dan untuk mengatasinya ini adalah mirip konsepnya dengan self-efficacy. Jadi self-efficacy ini bisa diartikan keyakinan individu untuk melakukan sesuatu. Nah, perceived behavioral control ini ditentukan oleh control belief, yaitu keyakinan akan suatu perilaku memiliki kesempatan untuk dilakukan agar mencapai tujuan atau goal. Contohnya, dalam memprediksi perilaku agresi pada supporter Persebaya, bonek akan melakukan pemukulan terhadap supporter lawan. Bonek yang akan melakukan pemukulan terhadap supporter lawan akan memiliki kontrol keyakinan. Kontrolnya itu berupa kesempatan dan kemungkinan untuk melakukan pemukulan. Kalau mereka tidak ada kesempatan dan kemungkinan untuk melakukan pemukulan, ya itu tidak akan terjadi. Jadi kontrolnya di situ gitu kan ya. Nah, kalau misalnya ada kesempatan, ya mungkin dia tidak bisa mengontrol hal itu gitu. Tapi kalau tidak ada kesempatan, ya mungkin kontrol perilakunya ada di situ untuk tidak melakukan perilaku agresi. Tuh, baik, sudah selesai. End of slide. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan tanya jawab di Google Classroom. Selamat belajar.